Bismillah, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang layanan internet. Yang pertama, internet itu apa sih? Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan jutaan komputer. Nah, dengan adanya internet ini kita bisa saling bertukar informasi dan kita juga bisa saling berkomunikasi antar satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, internet ini juga dapat kita akses di berbagai alat komunikasi nih. Di antaranya, kita dapat mengakses internet di laptop, kemudian smartphone, komputer atau tablet, dan alat komunikasi lainnya. Selanjutnya, internet menyediakan berbagai layanan yang dapat kita gunakan nih teman-teman. Apa aja sih layanan yang disediakan oleh internet? Layanan yang pertama ada surat elektronik atau biasa disebut juga dengan email. Kemudian ada browsing, downloading dan uploading, blogging, chatting, searching, e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning. Nah, itu tadi macam-macam layanan yang disediakan oleh internet. Lalu, manfaat dari layanan ini apa aja sih? Yang pertama, layanan surat elektronik. Nah, manfaat dari email ini yang pertama, sampai lebih cepat dibandingkan surat biasa. Jadi dengan adanya email ini kita dapat menerima atau mengirim surat lebih cepat dibandingkan mengirimkan atau menerima surat melalui kantor pos. Kemudian yang kedua, dapat mengirim kepada banyak orang sekaligus. Jadi kita dengan adanya menggunakan email ini dapat mengirim ke banyak orang dalam satu pengiriman. Kemudian yang ketiga, memerlukan sedikit biaya. Yang keempat, dapat menyertakan gambar atau dokumen lain. Jadi email ini kita bisa dapat menyisipkan atau memasukkan gambar atau dokumen lain dalam satu surat. Yang kedua, manfaat browsing. Manfaat browsing yang pertama merupakan media yang praktis untuk terhubung dengan orang dari seluruh dunia. Jadi dengan adanya browsing ini kita dapat terhubung dengan berbagai macam orang di seluruh dunia ini. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh informasi dari mana saja. Yang ketiga, dapat memperoleh informasi dengan cepat. Selanjutnya, downloading dan uploading. Downloading bisa disebut juga dengan mengunduh. Downloading ini kita dapat mengambil atau memiliki informasi dan dokumen dari internet. Nah, pada saat mendownload ini ada yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, kita harus lihat dulu apa yang kita unduh. Apakah file atau dokumen yang kita download ini asli atau bajakan. Kemudian yang kedua, kita juga harus hati-hati pada saat mendownload apakah file atau dokumen yang kita download ini mengandung virus atau tidak. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya pada saat mendownload. Kemudian uploading. Uploading disebut juga dengan mengunggah. Uploading ini kita membagikan informasi dan dokumen ke internet. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya perbedaannya. Kalau downloading itu kita mengambil atau memiliki informasi dan dokumen dari internet. Kalau uploading itu kita membagikan atau men-share informasi dan dokumen ke internet. Berbeda ya. Nah, kalau uploading ini juga harus ada yang perlu kita perhatikan juga. Pada saat mengupload, yang pertama itu kita harus pastikan juga apakah file yang akan kita upload itu asli atau bajakan.
Yang kedua, kita juga harus perhatikan juga pada saat mengupload, kita harus hati-hati pada saat mengunggah data atau foto pribadi yang dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh orang lain. Jadi harus hati-hati banget nih pada saat mengupload file atau dokumen. Selanjutnya, blogging. Manfaat dari blogging atau membuat blog itu yang pertama, melatih kemampuan menulis. Yang kedua, dapat berbagi informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, menuangkan kreativitas. Yang keempat, memperoleh pengalaman baru. Dan yang kelima, memperoleh pendapatan. Nah, dengan adanya kita menulis blog atau membuat blog, kita dapat menuangkan pengalaman atau cerita atau karya tulis kita di internet. Nah, dengan blogging juga kita bisa memperoleh pendapatan nih, atau kita bisa juga mendapat keuntungan dari blog yang kita buat. Selanjutnya, chatting. Manfaat dari chatting yaitu yang pertama, komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, biaya komunikasi menjadi lebih murah. Yang ketiga, catatan komunikasi tersimpan dengan rapih. Nah, chatting ini pasti teman-teman sering menggunakan layanan internet ini ya. Dengan adanya chatting, komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Jadi tidak perlu memakan banyak waktu. Dan biayanya pun sangat hemat. Tidak perlu membayar pakai koin, ya kan? Dan catatan komunikasi juga tersimpan dengan rapih. Selanjutnya, searching. Manfaat dari searching yang pertama, mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Dapat membandingkan informasi dari berbagai sumber dan dapat mengecek kebenaran sebuah berita. Nah, searching ini juga pasti teman-teman sering menggunakan layanan internet searching ini ya. Jadi searching dan browsing ini sama ya, hampir sama kegunaannya, yaitu sama-sama mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce, manfaat dari e-commerce ini dapat menawarkan barang dan jasa kepada lebih banyak pembeli. Kemudian yang kedua, dapat melihat lebih banyak pilihan barang dan jasa. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Nah, e-commerce ini bisa disebut juga dengan aplikasi belanja online. Nah, bisa dilihat di sini dari manfaatnya. Dengan e-commerce ini kita bisa menawarkan banyak barang yang kita perjualkan. Dan di sini juga kita bisa melihat banyak pilihan barang dan jasa yang diperjualkan juga. Jadi e-commerce ini aplikasi belanja online ya. Selanjutnya, e-banking. Nah, manfaat dari e-banking ini yang pertama, nasabah tidak perlu ke bank untuk melakukan transaksi. Yang kedua, mempermudah nasabah memeriksa rekening bank. Yang ketiga, layanan tersedia 24 jam. Nah, dengan adanya e-banking ini berarti kita tidak perlu mendatangi ruko-ruko bank. Kita cukup memeriksa rekening kita atau konsultasi mengenai bank kita melalui internet saja. Jadi tidak perlu ke ruko-ruko bank. Itulah manfaat dari e-banking. Nah, selanjutnya e-government. Manfaat dari layanan e-government ini, yang pertama mempermudah pengurusan pajak, yang kedua mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang ketiga menyediakan informasi lengkap bagi masyarakat. Nah, jadi e-government ini merupakan layanan internet yang dapat membantu urusan masyarakat ya. Nah, dan manfaat yang keempat, manfaat dari e-government ini yaitu menunjukkan transparansi pemerintah. Selanjutnya, manfaat dari e-learning.
E-learning ini bisa disebut juga dengan belajar online. Nah, manfaat dari e-learning itu apa? Manfaat dari e-learning yaitu peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kemampuannya. Nah, maksud dari e-learning sini, maksudnya website. Nah, jadi manfaat dari e-learning ini kita bisa belajar atau mengambil ilmu di mana saja dan kapan saja. Nah, silakan kalian catat materi yang ada di dalam video ini. Untuk latihannya, insya Allah nanti akan Ana buatkan Google Form. Jadi, untuk catatan silakan kalian lengkapi. Untuk hari ini Ana cukupkan sampai sini. Selamat melengkapi catatannya.